kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara tentang intoleransi, maka yang kita perlu pahami betul yang pertama sebelumnya adalah apa pengertian toleransi. Toleransi itu sudah pernah diputuskan oleh Menteri Agama tingkat pusat, yaitu toleransi itu antar umat beragama ya, bahwa kita itu degree in disagreement. Nah itu kita sepakat bahwa kita itu beda, sehingga jangan sampai ada untuk menjadikan menyamakan. Nah itu jadi agree in disagreement. Apa maknanya? Agree in disagreement itu satu, bahwa pemeluk agama itu meyakini bahwa agama yang dipeluknya itu adalah agama yang terbaik. Tapi tidak berarti yang tidak dipeluknya tidak baik. Ini penting ini. Jadi itu karena bagi umat beragama, kalau kita memeluk suatu agama kok kita ragu-ragu, itu tidak ada pengaruhnya terhadap akhlak, moral dan tingkah laku. Jadi kita yakini betul bahwa agama kita peluk itu agama yang paling benar menurut pemeluknya. Tapi ingat, jangan sampai menyatakan agama yang lain itu tidak benar. Satu. Yang kedua, bahwa toleransi itu mengakui agama orang lain. Nah, lakum dinukum waliyatin dalam agama Islam itu. Agamaku, agamamu, agama saya, agama salah waliyatin. Itu prinsip dalam agama Islam. Kami dari MUI itu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara toleransi itu menurut saya puncaknya adalah satu, yaitu bahwa kita sebagai pemeluk agama itu juga sebagai pemeluk agama dan yang kita yakini sebagai agama yang paling benar. Karena saya Muslim, maka saya meyakini Islam adalah agama paling benar. Tetapi pada saat sama, saya juga mengakui ada kebenaran dalam iman lain. Menurut saya itu adalah puncak toleransi. Sehingga ketika, seperti contoh bahwa tidak boleh mencuri itu bukan murni ajaran agama Islam saja, tapi itu juga ajaran daripada agama-agama lain. Sehingga kebenaran universal tadi harus diakui oleh bersama oleh umat-umat beragama di Indonesia. Sehingga pada titik itu maka harusnya tidak ada intoleransi di dalam kehidupan beragama di Indonesia. Bahwa masih ada gesekan, ya mungkin masih ada beberapa warga masyarakat atau pemeluk agama yang belum memahami sampai tingkat kebenaran universal. Nah, apa yang harus dilakukan ya pemahaman keagamaan yang benar dan yang baik versi agama masing-masing. Karena saya yakin tidak ada agama yang mengajarkan keburukan, apapun agamanya, apapun kepercayaan. Kalau ada agama atau kepercayaan kok mengajarkan keburukan, saya yakin itu bukan dari ajaran agamanya, pasti dari pemeluk-pemeluk agamanya yang salah atau kurang memahami ajaran agamanya atau kepercayaan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatan wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah. Para pirsawan yang kami muliakan, saudaraku sekalian, masyarakat daerah istimewa Yogyakarta yang kami banggakan, puji syukur kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala nikmat yang telah diberikan pada kita semua. Sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahim. Dalam kesempatan yang baik ini, izinkan kami menyampaikan sebuah butir-butir pikiran kami terhadap harmonisasi beragama masyarakat daerah istimewa Yogyakarta. Saudara sekalian, di tengah-tengah masyarakat kita Yogyakarta ini yang kita kenal masyarakat yang sangat nyaman, masyarakat yang menjunjung tinggi pluralitas, dan boleh dikatakan Jogja itu merupakan masyarakat yang seluruh provinsi ada di Yogyakarta. Maka tentu ada orang bertanya,
apa dan bagaimana sikap keberagamaan di tengah-tengah masyarakat Yogyakarta. Dalam pengamatan saya, masyarakat Jogja itu masyarakat yang sangat-sangat religius, masyarakat yang sangat menjunjung arti sebuah keharmonisan, masyarakat yang sangat memiliki testosteron cukup tinggi. Terbukti dari selama ini kita bisa bersama-sama hidup meskipun berbeda suku, berbeda etnis, berbeda kepercayaan. Tetapi masalahnya kadang-kadang ketika ada orang yang 1-2 orang itu kemudian memiliki pemahaman keagamaan yang kurang begitu utuh di masing-masing agama yang mereka peluk atau kepercayaan yang mereka yakini, itu menimbulkan sebuah persoalan di tengah-tengah masyarakat. Maka yang muncul adalah pandangan-pandangan yang cukup minor atau kurang nyaman di tengah-tengah masyarakat. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, saya selaku pembimbing masyarakat Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama dari Asma Yogyakarta. Nama saya Petrus Marijo. Ini kami melihat bahwa di kondisi di 5 tahun terakhir di ini sebenarnya sudah cukup bagus, cuman ada sedikit ya persoalan-persoalan sedikit, dan itu sudah bisa diatasi, maka perlu ditingkatkan kembali, ditingkatkan lagi supaya semakin rukun, jadi semakin baik. Dan itu tentu peran pemerintah juga sangat penting, dan juga peran seluruh masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta dalam sebuah kebersamaan ini menjadi sebuah hal yang harus dilakukan, dan ini ke arah Yogyakarta yang toleran, yang hidup rukun damai. Oleh karena itu dalam toleransi, dalam kehidupan beragama itu mesti ada terjadi sebuah saling hormat, menghormati, menghargai, tidak memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Ini saya kira ini esensi-esensi yang harus dikembangkan ini, yang pada akhirnya kehidupan ini sangat erat, rukun, damai, dan kehidupan yang sangat harmonis. Oke, baik. Jadi kalau kaitannya dengan dalam 5 tahun terakhir, hubungan antar umat beragama itu di Jogja itu sudah luar biasa harmonisnya ya. Tetapi yang namanya orang hidup itu kalau memang ada gejolak-gejolak kecil itu ya masih wajar. Sekalipun frekuensinya itu yang harus kita kendalikan. Kalau sekarang ini kan banyak jaringan-jaringan organisasi keagamaan dari tidak hanya Islam saja, Katolik juga, Hindu ada, Kristen ada. Jaringan-jaringan ormas itu kadang sering muncul. Ya kalau membesar ya tidak terlalu besar, itu memang ada. Nah, itu menjadi bagian dari pemerintah bagaimana dalam memfasilitasi pembinaan itu bisa semakin harmonis. Dan tentunya harmonis itu tidak oleh salah satu pihak, tentunya harus diperjuangkan semua pihak. Kalau berbicara agama ya tentunya semua agama harus punya komitmen untuk membangun harmonisasi yang semakin baik. Kemudian dari organisasi keagamaan termasuk aktivitasnya ya tentunya harus bersama-sama bagaimana membangun harmonisasi itu bisa terbangun terus-menerus. Jujur masyarakat umum ya seperti saya taruhlah, kalau melihat ada gejolak itu ya sekalipun dari ormas keagamaan sebenarnya saya juga nggak senang, karena belum tentu dari orang-orang itu mewakili saya, padahal saya tidak merasa mewakilkan ketika berbicara harmonisasi itu. Dan saya punya persepsi orang yang bergejolak itu tentunya akan memperjuangkan kepentingannya, bukan kepentingan dalam artian luas, tapi kepentingan dari ya ada letupan-letupan kecil lah, mungkin ada bentuk-bentuk aspirasi yang menurut dia belum dipenuhi, tetapi mencoba mencari peluang.
Om Swastiastu, Om Anubhadrah Karatawiyanto Wiswata. Semoga segala pikiran yang baik datang dari segala penjuru guna menuntun kita ke jalan Dharma. Bapak-bapak, ibu, hadirin dan umat sedharma yang berbahagia. Dalam kehidupan beragama di daerah istimewa Yogyakarta selama 5 tahun ini, sesungguhnya bagi kami itu sudah berjalan sangat-sangat baik, harmoni. Namun di dalam harmoni itu ada sebagian kecil yang ingin memanfaatkan kerukunan, toleransi hidup kita yang damai di Yogyakarta ini. Namun dari aparat, dari pemerintah sudah mengambil tindakan yang tegas sehingga letupan kecil itu tidak sampai menyebar ke luar. Nah, walaupun demikian, karena di Jogja dikatakan adalah kota toleran, kota toleransi, sekecil apapun yang terjadi itu akan meletup ke seluruh Nusantara. Nah, ini kita harus semua bijak mengambil keputusan sehingga nanti keputusan kita ini menguntungkan semua pihak. Akhirnya daerah istimewa Yogyakarta tetap kita pertahankan sebagai kota pelajar, kota budaya, kota toleransi dan lain sebagainya. Di dalam ajaran Hindu, toleransi itu sudah tidak bisa ditawar-tawar. Di dalam ajaran Tatwamasi, engkau adalah aku adalah engkau. Wasudewa Kutumbaka, sesungguhnya kita satu keluarga, satu Tuhan, sebutannya berbeda.